Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Alkitab Jemaat Awam. Saya ambil tema untuk kali ini renungan kita, suatu kengerian dalam kehidupan ibadah kita kepada Allah. Apa kengerian? Sudah berapa lama kita bersama-sama menjalani hidup kekristenan kita, melakukan aktivitas pelayanan, ritual agama kita. Tapi mari kita bersama-sama, kita akan mengevaluasi Bapak Ibu Saudara dan saya terhadap hal-hal semua yang telah kita lakukan. Kita tahu para ahli Taurat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bukan hanya tidak percaya pada Yesus, tapi membenci Yesus, sangat membencinya. Kita tahu kenapa? Yohanes 11 ayat 47-48. Saya akan baca buat saudara, kita akan renungkan bersama. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, yaitu Yesus, membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yohanes 11, 47-48. Itu setelah kejadian Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Mereka dengar, imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka sangat khawatir. Karena apa? Karena banyak orang-orang Yahudi yang akan percaya dan mengikuti Yesus dan tidak mengikuti mereka lagi. Kalau mereka tidak diikuti lagi orang banyak orang Yahudi, lalu mereka tidak dipandang lagi oleh penguasa Romawi yang menjajah orang-orang Yahudi Israel pada saat itu. Sehingga tempat suci mereka, agama ritual mereka akan diambil. Karena mereka ada orang-orang yang dianggap pemerintah Romawi berpengaruh terhadap banyak orang Yahudi Israel yang bisa membawa mereka untuk tetap ke agamanya dan tidak memperhatikan pemberontakan terhadap bangsa Roma. Tapi kali ini ada Yesus yang membuat banyak mujizat, dan orang-orang Yahudi banyak percaya dan mengikuti dia, sehingga meninggalkan ahli Taurat, imam kepala dan orang Farisi. Mereka sangat khawatir. Jadi kesimpulannya, mereka hidup, imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, mereka hidup dari mana? Dari orang banyak yang mendengarkan dan mengikuti mereka. Itu hidup mereka. Padahal mereka pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, menjalankan aktivitas ritual agama begitu dihormati. Tapi nyatanya itulah hati mereka, itulah tujuan hidup mereka, supaya menyenangkan, mempengaruhi, mau didengarkan banyak orang, sehingga mereka punya pengaruh dan dihargai oleh pemerintah Romawi. Sebab itu mereka sangat membenci Yesus. Mereka berencana ingin melenyapkan, tapi tidak berhasil. Mari kita perhatikan Lukas 22 ayat 1 dan 2. Kita perhatikan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Mereka mencari cara, tapi mereka takut karena orang banyak percaya dan mengikuti Yesus. Satu sisi, karena orang banyak juga mereka hidup, tapi sekarang orang banyak mengikuti Yesus. Tapi ketika mereka ingin membunuh Yesus, mereka juga takut karena orang banyak mengikuti Yesus. Takut mereka, imam kepala ahli Taurat dan orang Farisi, dibenci orang banyak yang begitu menyukai dan mengikuti Yesus. Jadi orientasi hidup keagamaan mereka, ahli Taurat, imam kepala orang Farisi, apa orientasi? Mereka yang menyenangkan orang banyak. Mereka ingin menyenangkan orang banyak, bukan menyenangkan hati Allah.
Mari kita perhatikan apa yang terjadi dari hidup aktivitas keagamaan orang-orang tersebut. Kalau mereka tidak menyenangkan hati Allah, menyenangkan diri mereka dan menyenangkan orang banyak, berarti hidup agamawi mereka tidak berkenan kepada Allah. Tapi mari kita perhatikan orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah itu, apa yang terjadi pada mereka. Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Saya akan baca buat saudara. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yohanes 11, 49 sampai 53. Kisah itu ketika Yesus telah mengadakan mujizat, Lazarus dibangkitkan, orang-orang semua, imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, begitu gempar, begitu khawatir, takut orang banyak, orang Yahudi mengikuti Yesus. Makin banyak mereka ditinggalkan oleh orang banyak. Kemudian pada saat itu, imam besar pada saat itu, imam besar Kayafas, dia berkata, bernubuat, Alkitab katakan bernubuat, lebih baik satu orang binasa daripada semua bangsa, satu bangsa ini binasa. Walaupun imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, dan imam besar membenci Yesus, tapi Alkitab katakan bernubuat. Artinya apa? Mereka yang tidak berkenan hidupnya kepada Allah tetap masuk dalam rencana keselamatan Allah, dipakai Allah, ambil bagian, diberi kesempatan untuk menjalankan kehendak dalam keselamatan orang-orang anak-anak Tuhan, yaitu anak tunggal Allah, Yesus Kristus mati, disalibkan untuk semua, untuk dosa semua orang. Mari kita perhatikan lagi, itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 18 ayat 31-32. Satu kejadian ketika Tuhan Yesus mulai ditangkap dan diadili di depan Pilatus. Yohanes 18, 31-32. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah Yesus maksudnya, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Tapi kata orang-orang Yahudi, di situ ada imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang, begitu sucinya bukan mereka, menurut hukum Taurat mereka. Alkitab menulis, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Anak manusia akan menderita, disesah, diolok-olok, kemudian dibunuh oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ungkapan orang-orang yang membenci Yesus, kami tidak boleh membunuh, tapi membenci Yesus untuk dibunuh, untuk tentara Romawi, kekaisaran Romawi di bawah Pilatus menjatuhkan hukuman salib untuk Yesus. Dalam kebencian mereka pun masuk dalam rencana kemuliaan Allah, rencana keselamatan Allah bagi umat. Jadi orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah tersebut dapat dipakai Allah untuk ambil bagian dalam menjalankan rencana keselamatannya. Mari kita lihat sama-sama kita. Kita dalam aktivitas keagamaan kita, ritual keagamaan kita, pelayanan kita, yang kita lakukan demi nama Allah kita. Mari kita perhatikan hidup kita. Apakah kita percaya pada Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh Yesus ini juru selamat dan Tuhan kita? Atau mungkin kita meragukan, tapi kita tetap, aktivitas kita tetap jalan, kita terlibat dalam semua pelayanan, dan kita bisa katakan pelayanan itu berhasil. Bukankah Tuhan berkenan akan aku? Padahal mungkin hati kita sendiri masih meragukan Yesus sebagai Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu.
Lihat orang-orang imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, walaupun membenci Yesus, tapi Tuhan Allah izinkan dia masuk dalam rencana keselamatan Allah. Dalam kebencian mereka, dalam ketidakpercayaan mereka. Begitu juga kita. Mungkin dalam ketidakpercayaan kita, keraguan kita, kebencian kita kepada Tuhan Yesus membuat kita juga terlibat dalam pelayanan. Mari kita koreksi sama-sama, Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah sudah percaya memiliki Yesus dalam hidup kita? Kalau tidak, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan. Apa orientasi aktivitas keagamaan kita? Kita perhatikan. Untuk menyenangkan manusia, itulah imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi. Akhir hidup mereka di mana? Tuhan Yesus pernah berkata ketika bicara di depan ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Yesus, anak Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, ahli Taurat, imam kepala, orang Farisi bisa dipakai Tuhan dalam kebencian mereka. Pada mereka akan binasa, dan pasti binasa karena tidak percaya Yesus. Tapi mereka ambil bagian, Tuhan izinkan masuk dalam rencana keselamatannya. Bayangkan, kita masuk aktif dalam pelayanan kita. Kita begitu menggebu, dan kita lihat pelayanan itu berhasil dan Tuhan berkenan. Tapi apa jadinya kalau kita tidak berkenan di hadapan Dia? Setelah kita dipakainya menjalankan rencana kemuliaan, rencana keselamatan kekal, setelah itu terjadi, maka kita akan binasa, kita akan dibuang oleh Dia. Kengerian dalam hidup aktivitas keagamaan kita. Jadi yang benar adalah percaya pada Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang membuat kita berkenan di hadapan Dia. Sehingga pelayanan, aktivitas ritual keagamaan kita pun, kita berkenan di hadapan Dia. Karena kita miliknya, sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Dosa kita diampuni. Dan apapun yang kita lakukan untuk Dia, bukan untuk banyak orang, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk diri kita, tapi semata-mata karena pengucapan syukur akan kasih-Nya yang ajaib. Tuhan Yesus mati bagiku, bangkit bagiku. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati, telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan.